نفسي عرفتك بين أحضان الكآبة والجراح نفسي خطافا إنما الدنيا وإن رقت كفاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib, para kiai, para alim ulama, dan seluruh hadirin umat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya nasihat yang sudah disampaikan tadi diawali dengan guru kita, kiai kita, dengan habaib kita sudah cukup. Cuman saya mendengar suatu pepatah yang mengatakan imtithalul amri khairun min sulukil adab. Melaksanakan titah guru itu lebih baik daripada kita bersopan santun. Jadi kalau udah gurunya atau tokoh masyarakat yang memerintahkan, nggak usah banyak ngomong-ngomong, jalan begitu saja. U'inta, nanti Anda akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau diperintah. Tapi jangan suka cari-cari pengen diperintah. Kalau suka cari-cari pengen diperintah, suka pengen jadi pimpinan, suka pengen terkenal, suka pengen disanjung, maka wukilta. Allah akan bebankan tugas itu kepadamu dan kita akan sengsara. Dari dulu habaib di seluruh penjuru dunia tidak suka disanjung. Habaib di seluruh penjuru dunia tidak pernah cari pangkat. Habaib di seluruh penjuru dunia tidak pernah ingin jadi pimpinan. Bahkan kakeknya para habaib yang di Hadramut, yaitu Sayyidina Al-Imam Al-Arif Billah Al-Alamah Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa. Habaib yang ada di seluruh penjuru dunia Alawiyin. Kita kenal ada As-Saggaf, ada Al-Idrus, ada Al-Habsyi, ada Ba'bud, ada Al-Jufri dan lain sebagainya. Semuanya itu asalnya cuma dari satu orang. Satu orang yang namanya adalah Al-Imam Ahmad bin Isa. Imam Ahmad bin Isa ini tadinya tinggal di Irak. Di Irak zaman sekarang. Di kota Basrah. Di Basrah, Irak, kota yang kaya. Kota yang subur. Imam Ahmad bin Isa seorang yang kaya raya. Seorang yang berilmu. Seorang yang berakhlak. Tapi pada tahun 317 Hijriah, Ghazali saja belum lahir. Imam Ghazali belum lahir. 317 Hijriah. Abu Thalib Al-Makki belum menulis Ghusul Gulubnya. Saat itu ulama belum banyak yang tersohor. Saat itu para sufi belum tampil ke permukaan seperti zaman-zaman berikutnya. Imam Ahmad bin Isa di dalam kitab Al-Barghah Al-Masyiqah yang dikarang oleh Sayyidina Imam Abu Bakar As-Sakran, yang ngarang kitab Wirid Sakran itu, wirid yang biasa kita baca, disebutkan di situ kenapa ini dari Irak yang kaya raya pindah ke Hadramut. Hadramut mirip Pelem di sini. Mirip. Ya, saya dengar Pelem ini kalau tidak salah listrik masuk dulu juga belum lama. Jalannya kan kampung-kampung belum diaspal ya. Susah dulu, saya ingat. Saya bayangkan dulu Habib Muhammad bin Thohir kok mau tinggal di sini, mau cari apa? Apa mau cari duit di sini? Mau cari pangkat di sini, bukan tempatnya. Lalu kenapa kok sampai pindah ke Hadramut? Di mana itu Hadramut? Hadramut itu di Yaman Selatan. Negeri yang miskin, negeri yang terisolasi, negeri yang jauh dari pergaulan dunia. Kenapa pindah di sana? Dikatakan oleh Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran dalam kitabnya Al-Barghah Al-Masyiqah, beliau pindah dari Irak ke Hadramut adalah karena di Irak timbul banyak fitnah. Dan fitnah yang terbesar di Irak adalah munculnya aliran Syiah
yang menentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu demi menyelamatkan anak cucunya, Al-Muhajir hijrah ke Hadramut, dan berkat hijrahnya maka anak cucunya selamat dari akidah Syiah yang sangat buruk tersebut. Ini yang ngomong bukan Novel bin Muhammad Al-Idrus, tapi leluhurnya Ba'alwi, leluhurnya Alawiyin dalam kitabnya Al-Barghah Al-Masyiqah. Karena itu penting sekarang ini diluruskan kembali. Kalau ada habaib yang Syiah bukan habib. Kalau ada kiai yang Syiah bukan kiai. Kalau ada habaib yang gak ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan habaib. Kalau ada kiai yang tidak akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan kiai. Kalau ada habaib yang tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maaf, meskipun imamahnya gede, maaf, meskipun pengikutnya banyak, maaf, meskipun tampil di televisi, maaf, meskipun umatnya besar, bukan habaib. Kenapa? Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan di dalam kitab Al-Iqdun Nabawi, di situ disebutkan Imam Ja'far As-Shadiq, hei warga Mesir, saya lihat kalian ini orang-orang Mesir yang baik, kalian mau pulang ke Mesir ya? Sampaikan kepada warga Mesir, barang siapa menganggap aku sebagai imam yang wajib ditaati, artinya imam seperti yang diturutkan orang-orang Syiah, maka katakan kepada mereka semua, aku berlepas diri dari mereka. Dan barang siapa mengatakan aku berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, maka aku berlepas diri pula dari mereka semua. Loh, ini heran ya, Novel kok tiba-tiba ngomong Syiah. Kenapa? Lebih penting akidah ini. Maksimal resikonya mati. Maksimal. Tapi kalau mati akidahnya lurus, masuk surga. Kalau mati akidahnya nggak lurus, Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitab Al-Barghah, dalam kitabnya Ma'arijul Hidayah, beliau menyebutkan di situ ada 7 kelompok golongan di dalam Islam yang semuanya itu adalah sesat. Di antaranya Mu'tazilah, kemudian nanti ada Al-Mutabihah, kemudian disebutkan di situ Syiah dan lain sebagainya. Bahkan diperinci setiap golongan pecah jadi sekian golongan. Kemudian beliau menuliskan itulah 72 golongan yang disebutkan oleh Nabi tempat di neraka, yang selamat hanyalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas? Jelas. Ini harus disampaikan. Kalau ada orang mau jadi Syiah, silahkan. Kalau ada orang mau jadi akidahnya enggak Ahlus Sunnah wal Jamaah, silahkan. Mau jadi agamanya bukan Islam, silahkan. Tapi jangan sekali-kali ngomong kalau mbah-mbahnya habaib Syiah. Jangan sekali-kali. Saya marah. Saya cucunya marah kalau dibilang kakek saya Syiah. Atau dibilang kakek saya akidahnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sekarang orang-orang yang pinter ngomong, pinter nulis, mulai otak-atik seperti kayak kata Pak Kiai tadi. Lewat media televisi, lewat buku. Makanya hati-hati. Jangan cuma asal baca buku. Coba kalau Anda sakit, apakah setiap ada orang yang tulisannya dokter akan diparani? Nanti dulu pasti tanya temannya, wih dokter beneran apa palsu? Dokternya dokter betul atau palsu? Harus teliti betul. Orang mau masuk perusahaan ditanya itu riwayat hidupnya. Di antara syarat-syarat mau diterima kerja, satu ditanya lulusan universitas mana. Yang kedua, harus ada surat keterangan kelakuan baik dari pihak kepolisian. Ini mau kerja cari duit. Kalau mau jadi kiai kira-kira perlu gini nggak? Harus ditanya. Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, di situ disebutkan kalau kamu cari guru harus cari guru yang mutasalsil. Guru yang dia punya keilmuan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Buka kitab Ayyuhal Walad karya Imam Ghazali. Jadi habaib kalau ngomong semua ada dalilnya. Kiai itu kalau ngomong semua ada dalilnya. Al-Quran was sunnah wal kalamul awliya was sulaha. Gak asal ngomong. Jangan dikira habaib itu bodoh. Jangan dikira kiai itu bodoh. Kami ini para kiai dan habaib gudangnya ilmu. Cuman sudah menjadi kewajiban dari leluhur kami. Hum yuhibbul khumul. Mereka enggak suka tenar. Mereka enggak suka syuhrah. Mereka enggak suka pamer. Kecuali kalau kepepet. Iya. Lah kalau semua bungkam, diam. Yang pinter bungkam. Yang kaya bungkam.
Yang punya jabatan bungkam, nggak berani ngomong karena pekewuh. Naudzubillah min dzalik, urusan surga neraka pekewuh. Nyon ngapunten, para kiai jangan pekewuh. Kalau ada kiai yang nggak benar, bilang itu nggak benar. Para habaib jangan pekewuh. Kalau ada habaib yang nggak beres, bilang nggak beres. Karena ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman cara ngomongnya yang benar. Harus ada. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pakai ilmu yang benar. Mana kitabnya? Mana dalilnya? Mana hukumnya? Jelaskan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu ngerti, oh saya benar. Oh saya enggak keliru. Oh itu yang salah. Akidah penting sekali. Penting sekali akidah dijaga. Bahkan sampai-sampai Imam Al-Muhajir pindah jauh. Dari Irak ke Hadramut. Menempuh perjalanan selama 2 tahun. 3 tahun. 317, 318. Sampai di Madinah kemudian ke Mekah. Dari Mekah ke Hadramut 2 tahun. Dari Hadramut nanti pindah-pindah terakhir anak cucunya masuk ke Tarim. Baru sekitar tahun 500 sekian Hijriah. Itu waktu yang panjang dari tahun 300 sampai tahun 500. Demi apa? Menyelamatkan akidah. Menyelamatkan akidah ini penting. Ya Allah, akidah. Saya akan mati, bapak-bapak bakal mati, ibu-ibu bakal mati. Betul nggak? Kalau mati pengen kemana? Surga atau neraka? Pengennya ke surga, betul? Ya anaknya disekolahkan di sekolah yang benar. Masya Allah pengen ke surga, anaknya disekolahkan sekolah Nasrani. Gratis, Beb, kalau di sekolah Nasrani. Dibayari, Beb. Iya, dibayari, gratis. Nanti besar sedikit, palang salib. Hati-hati, akidah ini penting. Anaknya, bapaknya suka tahlil, ibunya suka tahlil. Disekolahkan di sekolahan yang anti tahlil. Ya orang tuanya yang salah. Fa abawanihi yuhawidanihi. Ayu majisanihi, ayu nasiranihi, alkamagalah salam. Orang tuanya itu yang jadikan dia Yahudi, jadikan dia Nasrani, jadikan dia Majusi, karena tidak dibawa ke tempat yang benar. Ajarkan anak. Kemarin dulu ada satu orang datang kepada seorang Habib, mengeluh, Bib, iya, anak saya Bib, tolong dibimbing kembali Bib. Kenapa Pak? Anak saya ini dulu sebelum ke pesantren Bu, Pak, Bib. Itu kalau pegang Quran dicium, kalau pegang Quran dirangkul, mau pegang Quran wudhu dulu. Sekarang pulang dari pesantren Al-Quran dilemparkan begitu saja. Loh kenapa Pak? Katanya Al-Quran itu cuma kertas, jadi nggak perlu dihormati. Yang dihormati isinya. Bapaknya gelo masukkan anaknya ke pesantren. Akhir zaman kan, anak dimasukkan pesantren, bapaknya gelo, bapaknya kecewa. Ya coba Bu ya, Ibu coba. Kalau bapak bilang sama ibu, Bu, aku cinta padamu, tapi dikamplengi Bu, mau? Mau nggak Bu? Bu, kula niki tresno dumateng panjenengan Bu saestu. Kira-kira gimana? Mau nggak? Namanya cinta nggak? Bu, cinta itu kan tempatnya di hati. Yang penting kan aku mencintai hatimu. Jadi kalau fisikmu tak genjoti, tak tendangi, tak idak-idak, tak obong, betul apa-apa. Ini orang waras atau gila? Waras atau gila? Yang banter? Nah, wes ngaku sendiri toh. Jadi kalau ada orang seperti itu namanya orang. Nah, kalau orang gila jangan didengarkan. Ngrungokke wong edan berarti edan. Jelas? Nah, jadi siapapun orangnya, akidah harus tegas. Tegas itu bukan berarti kemudian jotos-jotosan, jangan salah ya. Ini kadang orang salah arti tegas jotos-jotosan. Kalau tegas jotos-jotosan, mestinya kita jotos-jotosan sama orang yang agama lain. Kan begitu. Tidak, tegas itu tunjukkan yang benar ini, itu salah. Kamu bilang saja punya ajaran baru namanya apa terserah. Tapi jangan bilang kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sekarang sudah busuk. Yang asli yang seperti ini mau dibalikkan lagi. Wah ini namanya pencatutan nama. Habaib yang sekarang ini yang keliru, yang benar yang dulu itu Syiah. Kapan ada habaib Syiah? Hati-hati ya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan dalam wejangan-wejangannya yang sering dibacakan oleh Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi di dalam majelisnya. Bahkan kalau di hall itu ada roha sore dibacakan Alawi allazi lam yasluk tariqata abaihi ma huwa alawi. Jelas. Kalau ada orang dia itu turunannya Imam Ibn Ubaidillah bin Ahmad bin Isa,
Habib yang dari Hadramut, tapi nggak ngikuti jejak leluhurnya, itu bukan Habib. Ya tapi jangan kemudian dionek-onekkan, salah. Salah, ini kadang orang nggak ngerti akhlak. Ini kalau saya ngomongnya diberhentikan di sini, nanti pulang salah persepsi. Makanya orang belajar itu jangan setengah-setengah. Ya, nanti kalau setengah-setengah bawa omongan yang keliru. Jangan baru setengah kemudian pulang disampaikan orang-orang, nanti ngomongnya keliru lagi. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Al-Fusulul Ilmiyah, beliau mengatakan yang maknanya kalau ada seorang dari keturunan orang-orang mulia berbuat kesalahan, maka amar ma'ruflah kepada mereka, nahi mungkarlah kepada mereka, tapi ingat dengan cara yang baik, dengan sopan santun. Kenapa? Kalau sama orang-orang yang rendah saja, dalam arti nasabnya rendah, orang-orang yang ahli maksiat, kita ngomongnya orang kafir Fir'aun saja suruh dikatakan di Al-Quran kaulan layinan, ucapan yang lemah lembut kepada mereka, apalagi sama putune Kanjeng Nabi Hasan dan Husain. Kalau Nabi lagi ceramah tergelincir salah satu, Nabi menghentikan ceramahnya, turun kemudian digendong. Hasan dan Husain yang seperti itu luar biasa dicintai oleh Rasulullah SAW. Siapa yang gak tersanjung? Mulai Hasan, kakak wudhu dengan cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, kamilan, sempurna, dengan sunnah-sunnah dan adabnya semua. Sayyidina Husain juga demikian. Kan ngaku akhirnya kan, karena penuh akhlak. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, muallif Simtud Durar, yang maulidnya itu dibaca terus, bahkan di sini sebulan sekali dibacakan maulid Simtud Durar untuk panggil banyak orang. Simtud Durar itu pengarangnya pernah dengar ada seorang kepala suku, tokoh masyarakat. Jadi kalau menasihati tokoh masyarakat itu lain caranya. Ada cara tersendiri. Baca kitab Dakwatut Tamah. Di situ ada cara nasihati. Kalau tokoh masyarakat bagaimana? Kalau orang awam bagaimana? Kalau petani bagaimana? Ada masing-masing itu caranya. Jangan gebiah uyah kemudian semua disamakan. Orang kalau tinggi disinggung ya wajar marah. Orang tinggi disinggung marah, harus pakai cara. Makanya saya minta para kiaiat jangan diam. Kalau lihat ada yang nggak benar, kiai yang bekerja, pakai uslub yang baik, pakai metode yang tepat, sehingga bisa kembali ke jalan Allah. Itu yang kita mau. Semua lurus di jalan Allah, kemudian bareng-bareng masuk surga. Kita nggak mau masukkan orang ke neraka, ngelempar orang ke neraka, enggak. Pengennya semua masuk surga. Karena itu dengan segala cara, pelan-pelan semua diajak ke tempat yang baik. Semua. Habib Ali ini dengar ada kepala suku jadi imam, bacaan Al-Fatihahnya enggak garu-garuan. Contoh ya, kepala suku jadi imam yang Fatihahnya keliru gini. Bismillahirrahmanirrahim. Benar atau keliru? Bingung kan jawabnya? Itu keliru. Yang benar gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa nun di situ? Ada berapa hak di situ? Salah. Tapi yang salah kepala suku, imamnya kampung, dia repot nih. Gimana cara benerinnya? Habib Ali. Ini Habib Ali ini. Bukan kemudian ditendang, dionek-onek, bukan. Diambil hatinya. Kamu yang paling hebat. Wah Habib jangan gitu Beb. Habib kan ulama besar, putranya mufti. Bapak Habib ini Muhammad bin Husain, muftinya Haromen. Masa Habib bilang Fatihah saya yang terhebat? Betul, katanya Fatihah kamu yang terhebat. Karena itu tolong saya diajari baca Fatihah. Orang dulu itu suka nyemakkan Fatihahnya. Karena Fatihah paling penting, gak malu-malu untuk menyemakkan Fatihahnya kepada orang lain. Ambil barokah dan kalau salah bisa dibenarkan. Habib Ali jujur dia. Tolong saya pengen nyemakkan Fatihah saya. Ya Beb, tapi loh Beb, ini Fatihah saya enggak seperti Fatihahnya Habib loh. Fatihah saya segini adanya. Foto. Baca. Dibaca keliru semua Fatihahnya. Masya Allah, Habib Ali dalam hatinya, waduh ini repot nih imam. Fatihahnya salah semua. Terus tanya, Pak Yainya tadi ya, yang di sana di Hadramut tanya. Ustadznya itu kepala sukunya, Habib gimana bacaan saya? Wah. Bacaan kamu hebat. Seumur hidup saya belum pernah dengar bacaan sehebat bacaanmu. Cuman, tapi ada cumannya. Cuman, itu waktu kamu baca Bismillahirrahmanirrahim tadi itu, kalau pas yang di hak sama ya itu dipanjangkan sedikit, wah akan lebih nikmat. Gimana Beb? Ya coba kamu ulangi. Nah, yang lebih enak gimana? Yang lebih enak begini. Di sana kamu udah enak, cuman yang lebih enak begini.
Sekali duduk yang tadinya baca Fatihahnya amburadul jadi bacaan Fatihahnya terbagus di daerahnya. Akhlak. Akhlak. Tapi kalau mau nunjukkan akidah yang tegas ya ngomongnya gitu. Akidah begini. Yang betul gini, ini salah. Terserah orang mau jadi agamanya Nasrani, mau jadi agamanya Buddha, ya kan? Lakum dinukum waliyadin. Ini yang betul. Jangan dicampur adukkan. Al-Quran harus dijunjung tinggi. Kalau ada yang menginjak-injak Al-Quran namanya bukan Muslim. Ya kan, ada orang Islam ngijak-ngijak Quran, Muslim bukan? Bukan Muslim. Jadi kita harus jelas, ini Muslim, gini bukan Muslim. Makanya kalau ada pengajian seperti ini jangan ngerokok. Itu ditulis tuh sama Habib Mustafa itu. Terima kasih Anda tidak merokok. Tadi ada yang ngomong berarti saya nggak dapat terima kasih. Berarti saya nggak dapat terima kasih. Akhir zaman, saya diundang pengajian ke masjid. Akhir zaman di masjid pengajian, ya panitianya ngedum rokok. Ngedum rokok di dalam masjid. Udut. Nyun ngapunten. Kanjeng Nabi bersabda yang artinya, janganlah orang yang makan bawang atau berambang masuk ke dalam masjid kami. Mambu bawang sama berambang saja nggak boleh masuk masjid. Lagi kok tambah masjid dikai ambudut. Ini kira-kira kita ini waras apa waras? Kita ini loh, sing sok ngerokok iki. Oh, sedeng. Ini coba diluruskan. Adab. Masuk bioskop saja nggak boleh ngerokok, nurut, no smoking. Keras loh itu, no smoking. Kalau di sini kan ramah. Terima kasih Anda tidak merokok. Di bioskop, no smoking. Jangan merokok, nurut. Isin yang ngerokok engko di sini wong akeh. Malu. Ya, tapi di masjid, dudut. Ini mau dapat ilmu dari mana? Mau dapat barokah ilmu dari mana? Nggak bisa. Harus pakai jalan yang benar. Saya katakan ini benar, ini salah. Tapi jangan kurang ajar sama orang lain. Tetap hormati. Orang yang mulia dengan kedudukannya kita hormati. Tetap berakhlak. Cuman kita sampaikan, Bapak ini salah Pak, yang betul begini. Sampaikan aja. Kan bisa menyampaikan sama mesem. Pak, itu salah loh Pak, yang benar begini bisa. Tidak harus kita itu wajah garang, bengak-bengok dan lain. Nah, sebagai penutup tahun ini ya, Indonesia bancaan balak. Alhamdulillah, ya mukmin itu kena bencana tetap alhamdulillah. Betul enggak bancaan balak? Masya Allah, tiap hari berita di TV, anak bunuh bapak, bapak bunuh anak, anak diperkosa bapak, anak memperkosa ibu, itu tiap hari berita di TV. Itu juga musibah. Kuliom tiap hari kita dengar cuman kerosoni alah biasa. Begitu kena gempa baru merasa luar biasa. Gempa sudah bukan luar biasa lagi, betul enggak? Gempa rasanya kan udah biasa toh? Nah, kalau enggak sadar-sadar, tunggu saja saatnya. Tunggu saja saatnya. Saat kehancuran bagi seluruh umat manusia. Kenapa sekarang di Israel sana, di Libanon sana, saudara-saudara kita di Palestina sana, dianiaya oleh orang-orang Yahudi, kenapa? Umat Islamnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Kenapa bisa dianiaya? Satu. Kenapa di Indonesia yang 80% umat Islam kok seneng udo menang? Kenapa? Oh, umat Islam ini masih suka telanjang, Ustadz. Oh ya bener. Betul kalau gitu ya. Kiainya juga masih suka gitu. Oh ya bener. Ada kiai katanya joget. Ya Ustadz, gelarnya dicabut saja, bukan kiai. Gak mungkin lah kiai joget itu. Para kiai harus marah kalau ada orang joget sama artis di muka umum kemudian pakai nama kiai. Kiai seluruh Indonesia, cabut gelar kiainya. Iya, pernyataan. Biar Islam ini tegas, ini kiai, ini bukan kiai. Buat pernyataan secara politik, buat pernyataan yang tegas dengan santun, sampaikan sambil senyum. Maaf, itu bukan kiai, kami para kiai mencabut gelarnya. Wah, bagus itu. Jadi sok ben rawani meneh ya toh. Warap aneh-aneh, umatnya juga begitu. Wah Pak, ya ini mulai aneh-aneh. Aku tak golek kiai sing orang aneh-aneh wae. Kan begitu. Kalau lama-lama nggak punya murid kan balik jalan lurus. Iya, kalau nggak punya murid kan kembali ke jalan yang benar. Atau mau sekalian jeglek sisan, wallahu alam. Mau sekalian edan sisan ya terserah. Wong nur surga karo neraka ki sing duwe Gusti Allah. Yang punya Allah Subhanahu wa taala, kok saya atau Anda nggak bisa masukkan surga ataupun masukkan neraka. Kalau udah milih tempatnya pilih di neraka ya tafadhol, silahkan. Masa saya mau halang-halangi? Oh itu pilihannya dia kok. Silahkan Anda masuk. Nah karena itu kenapa sampai jadi musibah yang banyak? Ingat perang Uhud. Ingat perang Uhud.
Perang Uhud itu yang tidak nurut sama Nabi dari semua sahabat, jumlahnya sedikit atau banyak? Hah? Ayo, yang belajar sejarah. Banyak atau sedikit? Banyak. Perang Uhud yang nggak nurut sama Nabi. Sedikit, cuman yang di atas gunung itu loh. Kan sedikit itu. Cuman berapa orang ya? Akibatnya apa? Menang atau kalah perangnya? Meskipun draw, tapi dihitung kalah kan? Ya, secara materi dihitung draw, tapi dihitung kalah. Kenapa kalah? Nabi kena panah hingga giginya patah. Kok bisa sampai kalah? Wong ada Nabi Muhammad SAW di tengah-tengahnya kok. Ada Nabi di tengah-tengahnya kok kalah. Lah nggak nurut sama Nabi? Ada yang nggak nurut sama Nabi? Ya kan? Jadi kalah. Nah sekarang di Indonesia umat Islamnya 80% dari 200 juta. Yang nurut sama Nabi sama yang nggak nurut sama Nabi banyak mana? Banyak yang nggak nurut. Kita ini kan belum nurut, ngaku saja, jangan rumongso udah nurut. Kita ini belum nurut sama Nabi, belajar biar jadi bisa orang yang nurut. Karena kita belum nurut, lumrah. Jadi kalau saya ngudo menang lumrah. Itu lumrah itu, wajar. Kenapa? Oh saya belum nurut kok. Istri saya aja saya biarkan, ada orang kan gitu. Saya belum nurut sama Nabi kok, istri saja pakai nggak pakai jilbab, saya nggak apa-apa kok. Istri saya saja pakai pakaian yang membuka aurat, saya nggak apa-apa kok. Dan saya kalau lihat orang telanjang juga seneng kok, ya podo wae. Kapan perubahannya bangsa ini? Mulai dari diri sendiri. Gak usah nuding-nuding orang lain. Bapak ngurusi anaknya, suami ngurusi istrinya, rumah tangga diurusi sendiri. Insya Allah gak ada yang telanjang di Indonesia, betul gak? Iya, harus semangat. Insya Allah dari Pelem ini, sebagaimana dari Hadramut tersebarnya Islam di seluruh penjuru dunia, Islam ke Indonesia. Di dalam Ensiklopedia Britannica disebutkan di situ pada tahun 317 Hijriah. Hijrahlah Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa dari Basrah, Irak menuju Hadramut. Sampai di sana ia menebarkan madhab Syafi'i ke India, Indonesia dan Afrika Timur. Itu diakui oleh dunia. Yang nyebarkan madhab Syafi'i dan Islam ini adalah turunan Nabi dari turunannya Imam Ahmad bin Isa. Bahkan di dalam pertemuan pondok pesantren yang ada di Pasuruan itu namanya apa? Sidogiri tahun 62 kalau nggak salah, 62 atau 65. Ada pertemuan sejumlah 165 ulama atau 160 ulama. Disebutkan di situ bahwasannya semua itu mengakui yang menebarkan Islam ke Nusantara adalah para asyraf sunni. Orang-orang dari Hadramut, habaib yang akidahnya ahlu sunnah wal jamaah dan mazhabnya syafi'iyah. Karena itu kalau ada habib yang nggak ahlu sunnah, kalau ada habib yang nggak fi'i, nggak usah diikuti. Jelas? Ini isyarat bagi kita semua, jangan diam, jangan bungkam, bergerak. Tunjukkan akidah kita yang benar ini. Tapi sama mesem. Ingat ya, sama mesem. Bukan dengan radikal, dengan senyum, dengan akhlak. Tunjukkan kita yang benar. Jangan kita mentang-mentang pamer kekuatan karena banyak. Maka kita akan kalah seperti kalahnya sahabat dalam perang Uhud. Pegang akidah Islam, pegang akhlak Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan menang. Hakada. Sebetulnya saya nggak mau ngomong masalah ini. Tadi mau ngomong fadilah istighfar. Ternyata sampai di sini yang keluar lain. Wallahu a'lam. Insya Allah ada manfaatnya. Dan semoga yang buruk-buruk dari ucapan saya ini oleh Allah lepaskan dari hati pendengarnya. Sehingga yang dibawa pulang cuman yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam ucapan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 Allah. كلما ناديت ياه فليا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه فليا